Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita memasuki ibadah yang menjadi awal dari bulan kebangsaan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyanyikan pujian pengagungan dari Kidung Jemaat 1 bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Atas kasih kemurahan Tuhan, pada ibadah saat ini kembali kita diajak untuk menghayati panggilan kasih kita dalam hidup pertobatan. Didasarkan pada firman Tuhan dari surat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah panggilan pertobatan kita. Mari dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa kesalahan kita dan menyatakan memang sebenarnya kita tidak layak. Seraya menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama, meski tak layak diriku. Sungguh bagi kita yang dengan sangat mengakui segala dosa dan kesalahannya, maka anugerah Tuhan tersedia bagi kita.
Seperti dalam firman-Nya Yohanes 6 ayat 47 sampai dengan 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Inilah janji Tuhan bagi kita yang menjadi percaya kepadanya. Kehidupan kekal dan senantiasa bersama dan menerima roti hidup itu, yaitu Kristus. Dan bagi kita yang telah menerima roti hidup, tentu memiliki kehidupan yang baru, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Seperti dalam Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita untuk hidup di dalam Tuhan, untuk terus memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Karenanya, mari bersama kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 387, bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syukur, syafaat, serta persiapan kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa menganugerahkan segala kemurahan kebajikan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan karya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami bersama keluarga. Engkau yang memelihara kehidupan keluarga kami, yang senantiasa merasakan kecukupan, anugerah Tuhan, keselamatan yang terpelihara, kesehatan yang terus terjaga, bahkan di saat pandemi saat ini. Dan berbagai macam segala kasih karunia yang terus kami rasakan sebagai bagian dari kasih Tuhan yang senantiasa kami terima. Segala anugerah Tuhan itu sungguh tidak hanya membuat kami bersyukur, namun sebagai umat-Mu, kami dimampukan untuk lebih lagi menyerahkan kehidupan kami, mempercayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami sama seperti hari-hari kami sebelumnya yang penuh dengan kasih setia Tuhan, begitu pula dengan hari-hari kami di depan. Dan pada saat ini ya Bapa, perkenankan kami dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, memohon sekaligus berpengharapan di dalam Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk seluruh dunia yang saat ini sedang berjuang dalam keprihatinannya akan pandemi COVID-19. Tuhan sungguh memberkati. Kiranya setiap usaha, setiap upaya yang dilakukan oleh para pemimpin dunia, yang dilakukan oleh para pemimpin kami di Indonesia, wakil kami, aparat, membuahkan hasil sebagai pemulihan yang adalah bagian dari karya-Mu.
Begitu pula kami sebagai rakyat Indonesia. Kami juga memiliki kepatuhan terhadap apa yang menjadi himbauan pemerintah, anjuran pemerintah, instruksi pemerintah. Sehingga melalui ketaatan kami menjadi bagian dari karya besar pemulihan Tuhan bagi dunia ini, bagi Indonesia. Kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh pasien, seluruh orang-orang yang terpapar COVID-19. Tuhan sungguh tidak menegakkan mereka. Tuhan mengetahui apa yang mereka rasakan. Tuhan senantiasa menjagai mereka. Tuhan pun memberikan hati yang penuh sukacita, kekuatan di dalam imunitasnya, dan tentu melalui karya Tuhan menyembuhkan mereka. Begitu pula juga yang terjadi bagi jemaat GKJ Cipto Wening yang mungkin juga terpapar COVID-19. Senantiasa beriman Allah adalah tabib yang ajaib, yang telah menanggung sakit penyakit setiap orang percaya di kayu salib. Sakit penyakit setiap orang percaya dalam bilur-bilurnya. Inilah yang kami imani. Kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu melampaui pandemi COVID-19. Ya Bapa, kami juga berdoa pada saat ini untuk gereja GKJ Cipto Wening dalam keterbatasan dan kesederhanaannya untuk melaksanakan tugas panggilannya, yakni pemeliharaan iman dan mewartakan kasih keselamatan. Kiranya Tuhan menolong dengan hikmat Tuhan, dengan kesatuan, dengan seluruh kegiatan dan program yang sudah dirancang menjadi bagian dari karya Tuhan yang memakai gereja-Mu untuk memelihara iman setiap jemaat di tengah situasi saat ini, serta mewartakan kasih-Mu bagi masyarakat di sekitarnya. Begitu pula kami berdoa, di tengah situasi pandemi saat ini, setiap jemaat tetap memiliki kesatuan persekutuan, meskipun tidak berjumpa, kesatuan roh meskipun tidak bertemu, senantiasa satu hati dalam melaksanakan tugas panggilannya, mendukung gereja setiap kegiatan pelayanannya melalui doa, melalui persembahan, serta juga mendukung melalui pemikiran dan keikutsertaan dalam pelayanan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga pada saat ini berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin mengalami dampak dari pandemi COVID-19, entah itu secara ekonomi, keluarga, relasi dengan orang lain, atau berbagai macam pergumulan yang menjadi dampak dari pandemi saat ini. Kami percaya Allah tidak menegakkan. Allah menolong, menguatkan, memberikan hikmat, kreativitas, sehingga dimampukan untuk menyelesaikan setiap pergumulannya, dan bahkan memiliki kemampuan oleh Allah untuk membuka lapangan pekerjaan yang menjadi berkat bagi yang lain. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini masih harus belajar secara daring. Mereka tetap memiliki semangat, mereka tetap berjuang dengan kerajinan, terus belajar, mempersiapkan masa depan yang sesungguhnya indah yang dirancang oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mendambakan pekerjaan, pasangan hidup, kepada mereka juga Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Yang mencari pekerjaan bisa mendapatkannya atau bahkan membuka lapangan pekerjaan. Yang mencari pasangan hidup bisa menemukannya, serta juga dimampukan membangun keluarga dengan dasar kasih Kristus. Begitu pula kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang juga menantikan putra perjanjian dari Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkannya, memberkatinya, sehingga dilayakkan, dianugerahkan putra perjanjian dan dimampukan merawat, mendidik, memelihara di dalam kehendak
Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang pada saat ini mungkin usianya sudah lanjut, para orang tua kami, para adioswa, di tengah situasi saat ini tetap memiliki semangat, tetap memiliki sukacita, tetap memiliki pengharapan, sehingga meskipun di dalam usianya yang sudah sudah lanjut, tetap memancarkan kasih dan semangat Tuhan bagi anggota keluarga, tetap menjadi teladan di dalam iman. Ya Bapa, kami juga pada saat ini begitu bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kami untuk terus beribadah meskipun secara online. Dan bahkan sebentar kami juga akan menerima firman Tuhan. Tuhan memberkati kami sehingga apa yang kami dengar sungguh kami terima, mampu kami renungkan oleh hikmat Roh Kudus, dan juga kami lakukan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita menerima firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibadah di bulan kebangsaan saat ini diberi tema memelihara kesatuan roh. Menjadi refleksi bagi kita mengapa kita diajak untuk memelihara kesatuan roh. Mungkin karena di masa pandemi ini sulit untuk melihat kesatuan roh itu. Apalagi ketika ibadah secara streaming. Atau ketika kita tidak bisa berpelayanan. Atau ketika kita tidak bisa melakukan kegiatan bersama. Tetapi seperti yang dinyatakan Sinode GKJ, sebenarnya kita bisa bersekutu tanpa bertemu. Dan itu bagian dari pemeliharaan kesatuan roh itu. Yang namanya roh tentu tidak terikat ruang dan waktu. Dalam ibadah kita meskipun secara streaming, di sana ada kesatuan roh. Di mana ada kesatuan roh kita dengan keluarga, dengan setiap jemaat yang juga beribadah, serta kesatuan roh kita dengan Tuhan. Tetapi meskipun demikian, kita pada saat ini tetap diajak untuk melakukan pemeliharaan kesatuan roh itu. Dan berkaca pada jemaat mula-mula yang diajar oleh Paulus. Mereka seolah-olah begitu mudah memelihara kesatuan roh itu. Sebagai anggota tubuh Kristus, mereka menyatu dengan baik. Mereka bahkan ketika kita baca dalam Kisah Para Rasul, mereka saling berbagi, mereka saling memberi, mereka saling berkorban. Mengapa bisa demikian? Karena pengajaran para rasul senantiasa mengingatkan tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Maka kehidupan jemaat saat itu adalah mode mempersiapkan kedatangan Tuhan. Mereka senantiasa dalam persiapan kedatangan Tuhan. Maka mereka berpikir tidak ada waktu lagi untuk pertengkaran. Tidak ada waktu lagi untuk kebencian. Tidak ada waktu lagi untuk keegoisan. Karena mereka berpikir setiap saat Tuhan segera datang. Nah, refleksi kita pada saat ini, tentu di masa pandemi ini, kita juga kembali diingatkan tentang hari Tuhan. Kita tentu juga diingatkan untuk memiliki mode persiapan, seperti jemaat mula-mula. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa hari Tuhan masih sangat jauh, kedatangan Tuhan yang kedua masih sangat jauh, sehingga kita seolah-olah punya waktu untuk berselisih, punya waktu untuk membenci, punya waktu untuk melukai orang lain, punya waktu untuk egois, hanya memikirkan diri sendiri, punya waktu hanya untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di masa pandemi ini, kita juga diajarkan sebenarnya, kita diajak untuk menggunakan waktu untuk memelihara kesatuan roh. Kita diajak untuk bersama-sama memiliki hati yang dan pikiran yang berpikir bahwa tidak ada waktu untuk memelihara kebencian. Tidak ada waktu untuk keegoisan. Tidak ada waktu untuk ketidakpedulian. Tidak ada waktu untuk pembiaran dan seterusnya. Karena itu kita diajak seperti Rasul Paulus tadi dalam ayatnya yang kedua. Dalam memelihara kesatuan roh diperlukan kerendahan hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih untuk membantu. Itu adalah bagian dari cara memelihara kesatuan roh.
rendah hati, kepedulian, kasih yang mungkin sangat dibutuhkan di masa pandemi saat ini. Kita rendah hati, bukan berarti kemudian kita merasa diri kita itu tidak berdaya. Tapi kerendahan hati membuat kita menjadi mawas diri, membuat kita berjaga. Kita tidak menjadi pribadi yang merasa hebat, merasa kuat di masa pandemi ini. Kemudian kita menyepelekan protokol kesehatan, menyepelekan anjuran pemerintah. Tidak. Kita rendah hati, kita berpikir bahwa kita sangat membutuhkan saudara satu dengan yang lain. Sangat membutuhkan pemeliharaan iman satu dengan yang lain. Sangat membutuhkan penguatan doa satu dengan yang lain. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk memelihara kesatuan roh, kerendahan hati. Seperti juga dalam panggilan pertobatan tadi, mengakui diri berdosa, mengakui diri bahwa dirinya memiliki kesalahan. Dalam memelihara kesatuan roh, kerendahan hati yang demikian juga perlu kita nyatakan kepada sesama kita di rumah, sama anggota keluarga, kepada sesama kita di gereja, di masyarakat. Kita juga menyatakan kerendahan hati yang demikian. Kita tidak lebih suci dari yang lain, kita tidak lebih benar dari yang lain, karena sesungguhnya diri kita juga berdosa. Dengan kerendahan hati yang demikian, memelihara kesatuan roh. Tidak merasa paling penting, tidak merasa paling utama satu dengan yang lain. Kita juga diajak untuk lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih. Kita tahu bahwa kesatuan membutuhkan kelembutan, bukan keberingasan, bukan amarah. Kesatuan membutuhkan wujud nyata kasih dan kesabaran. Jika kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, ketika kita bersama-sama melakukan persekutuan di rumah, ketika suasana tidak nyaman, ada amarah di sana, ada ketidakcocokan di sana, maka tentu kesatuan roh itu tidak terwujud. Tetapi ketika kita memulai ibadah secara streaming dengan kelembutan, dengan sapaan kasih, kita memulai dengan kesabaran satu dengan yang lain, tentu kesatuan roh itu juga terwujud. Dalam hal kesabaran juga, bagaimana kita tetap berjuang untuk sabar di masa pandemi ini. Sabar beribadah secara online dulu, sabar bersekutu secara online dulu. Itu bagian dari cara kita memelihara kesatuan roh. Dan Paulus pun juga mengajak untuk memahami bahwa mengapa kita diajak untuk memiliki kesatuan roh. Karena kita diajak juga untuk memiliki satu kesadaran, yaitu kita adalah satu tubuh Kristus. Ketika jemaat menyadari bahwa kita satu tubuh Kristus, seperti dalam ayat 3 sampai dengan 6, tentu memberikan sebuah pemahaman, kesadaran, seperti tubuh yang menanggung bagian satu dengan yang lain, seperti tubuh yang mengetahui rasa satu dengan yang lain. Artinya, setiap kita sesungguhnya menopang bagian tubuh yang lain. Setiap kita sesungguhnya juga merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Maka pada saat ini kita diajak untuk memiliki kepekaan. Peka terhadap pergumulan sesama kita, pergumulan jemaat. Apakah ada di lingkungan kita jemaat yang saat ini isoman, jemaat yang saat ini sedang karantina mandiri? Apakah ada yang membutuhkan pertolongan kita?
Seperti setiap anggota tubuh yang menopang anggota tubuh yang lain, seperti setiap anggota tubuh yang merasakan rasa anggota yang lain, kita pun juga diajak untuk menopang dan merasakan sesama kita, umat yang dikasihi Tuhan. Jika ada yang kesusahan, ada yang kekurangan, ada yang membutuhkan pertolongan, kita diajak menopangnya. Sebab kita tahu rasanya kesusahan itu seperti apa. Sebab kita tahu rasanya kekurangan itu seperti apa. Sebab kita tahu rasanya sakit itu seperti apa. Begitulah cara kita juga yang kedua untuk menjaga kesatuan roh. Yang ketiga, kita diajak untuk mempertahankan iman. Ayat 7 sampai dengan 16. Dalam berbagai macam pergumulan jemaat Efesus, mereka yang juga disingkirkan, dianiaya, mereka diajak untuk mempertahankan iman mereka. Hari ini kita masih bergumul dalam pandemi. Bagaimana kita juga diajak untuk mempertahankan iman kita, bertumbuh ke arah Kristus, bukan sebaliknya. Mungkin karena ibadah harus online, apa-apa sekarang harus online, kita justru seolah tidak terpelihara karena situasi. Kita merasa iman kita tidak terpelihara, padahal seperti yang disampaikan oleh Paulus, kita diajak untuk mempertahankan iman itu dan terus bertumbuh ke arah kepala, yaitu Kristus. Dalam berbagai macam situasi, seperti jemaat Efesus, mereka yang bergumul dalam situasi yang berat, disingkirkan dan bahkan mengalami penganiayaan, pengusiran dari rumah ibadah. Tetapi mereka terus diajak untuk bertumbuh ke arah Sang Kepala. Kita pun juga saat ini diajak untuk tidak mengeluh akan situasi. Di tengah situasi pandemi kita tetap bisa bertumbuh ke arah Sang Kepala, yaitu Kristus. Meskipun harus secara online, tapi itu tetap menjadi bagian pertumbuhan iman kita. Tetap bisa mempertahankan iman kita. Tetap bisa memelihara keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Ketika kita sungguh hadir dengan hati kita, meskipun itu secara daring, harus melihat video, harus mendengarkan audio, tetapi kita tetap diajak untuk mempertahankan iman kita dalam segala situasi, meskipun secara daring. Begitu pula situasi pandemi ini, kita diajak juga untuk berpikir dan terus-menerus memiliki kesadaran iman. Sesulit apapun situasi pandemi, seperti apapun yang harus kita jalani, atau bahkan ada di antara kita yang terpapar virus COVID-19 ini, tapi kita diajak untuk terus bertumbuh ke arah Sang Kepala, yaitu Kristus Yesus. 3 hal inilah yang kiranya menjadi bangunan kesatuan roh kita, sehingga ketika nantinya kita sudah bisa beribadah bersama lagi, bersekutu bersama lagi, persekutuan kita, kesatuan roh kita semakin indah, semakin erat. Dan meskipun saat ini tidak bisa bertemu, tetapi kesatuan roh itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa saling merasakan keberadaan saudara kita satu dengan yang lain. Kita tetap bisa saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama pengakuan iman ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan. Adapun ayat nat persembahan kita ambilkan dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan kamu, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Marilah dasar persembahan ini kita syukuri dengan kidung 393, bait yang pertama saja, Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita naikkan doa persembahan. Bapa yang makasih, terima kasih atas berkat yang boleh kami terima, sehingga kami boleh mempersembahkan sebagian uang yang kami persembahkan. Semoga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi yang mengelola uang persembahan, kiranya Tuhan diberikan kesehatan, setia, dan taat, sehingga uang persembahan ini bisa untuk meluaskan kerajaan-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin menjalankan aktivitas pemberian-Mu. Kiranya apa yang boleh direncanakan Tuhan terjadi pada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari kidung jemaat 249 bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.